Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan statistika pada pengolahan data. Materi kita hari ini meliputi satu adalah pendahuluan terkait dengan statistika. Yang kedua adalah tentang penyajian data yang tidak berkelompok. Yang ketiga adalah penyajian data berkelompok. Yang keempat, cara menampilkan data berdasarkan jenis koordinatnya. Kemudian tentang ukuran lokasi data, tentang bagaimana kita mengukur titik tengah data, dan bagaimana kita mengukur persebaran data. Mari kita masuk ke bagian pendahuluan. Statistika secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk statistika sendiri, statistika merupakan sebuah ilmu yang khusus untuk mempelajari tentang bagaimana cara dalam mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta berinterpretasi tentang data tersebut. Jika statistikanya yang hanya berhubungan dengan metode mengumpulkan dan menyajikan data sampai kita memberi informasi yang berguna, biasanya dalam bentuk grafik, itu disebut sebagai statistika deskriptif. Sedangkan jika kita mencari suatu metode formal untuk menarik kesimpulan dari data tersebut, maka metode formal tersebut disebut sebagai statistika inferensial. Nah, pada statistika inferensial ini menggunakan probabilitas atau peluang untuk menentukan seberapa yakin kita bahwa kesimpulan kita benar. Terkait dengan probabilitas atau peluang, itu adalah suatu alat matematika atau tools matematik yang digunakan untuk mempelajari suatu keadaan yang tidak teratur atau randomness. Contohnya adalah pertama saat kita melempar koin atau melempar dadu. Untuk koin, misalnya kita anggap koin 500 rupiah. Koin 500 rupiah itu terdiri dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah gambar burung Garuda, dan sisi yang berlawanan adalah tulisan uang 500 dengan gambar bunga melati. Kalau kita toss atau kita coba lemparkan koin tersebut, maka kemungkinan munculnya gambar burung Garuda maupun tulisan uang 500 itu peluangnya masing-masing adalah 1:2. Jadi tidak mungkin dua-duanya muncul. Yang muncul mungkin adalah Garuda atau mungkin adalah tulisan 500. Nah, kemungkinan munculnya adalah 1/2 karena hanya ada dua kemungkinan. Sedangkan untuk dadu, ini dadu yang normal. Dadu yang normal itu berbentuk kubus, di mana kubus itu memiliki 6 buah sisi. Artinya, pada dadu terdapat 6 buah angka dari 1 sampai 6. Peluang munculnya angka 1 saat kita melempar dadu, artinya angka 1-nya berada di posisi paling atas. Itu adalah 1:6. Begitu juga peluang untuk munculnya angka 3, angka 4, atau angka 5 saat kita melempar dadu 1 kali, peluangnya masing-masing adalah 1:6. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa istilah kunci dalam statistika. Baik, yang pertama adalah pada statistika, umumnya kita ingin mempelajari suatu populasi. Jadi populasi itu adalah suatu orang atau juga bisa kelompok atau suatu objek yang akan kita pelajari atau yang menjadi objek dalam studi kita. Contohnya adalah populasi itu kalau kita ingin mengetahui misalnya tingkat kemakmuran masyarakat Indonesia, jumlah usia, rentang usia masyarakat Indonesia, maka pemerintah Indonesia
saat ini sedang melakukan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu artinya dia mempelajari suatu populasi di mana populasinya itu adalah rakyat Indonesia. Nah, ada kalanya di sini ketika kita ingin mempelajari suatu populasi, kita butuh dana yang sangat besar. Tapi kita memiliki dana yang terbatas atau mungkin waktu yang terbatas. Oleh karena itu, lazim untuk mempelajari suatu populasi, kita melakukan yang namanya adalah sampel, atau kita memilih sampel dari populasi. Artinya hanya sekumpulan orang saja dari sekian banyak populasi yang kita pelajari. Contohnya, sampel ini adalah kalau kita ingin mempelajari tentang mahasiswa PNJ gitu, misalnya tentang tingkat ekonomi mahasiswa, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa PNJ, sedangkan sampelnya itu misalnya adalah 100 orang mahasiswa di jurusan mesin, 100 orang mahasiswa di jurusan sipil, 100 orang mahasiswa di jurusan akuntansi. Itu adalah sampel. Dan saat kita melakukan sampel, artinya kita melakukan sampling. Di sampling itu adalah kita mengambil porsi atau mengambil sampel dari populasi, dari sampel ya. Sampling itu mengambil informasi dari sampel untuk mendapatkan informasi terkait dengan populasi. Nah, sedangkan statistika itu sendiri dapat diartikan adalah suatu angka yang mewakili sifat dari sampel. Jadi ada angka yang mewakili sifat dari sampel, atau ini juga merupakan suatu estimasi dari parameter sebuah populasi. Ini ada kata kunci yang kedua adalah parameter. Maka parameter sendiri adalah karakteristik numerik atau angka ya dari seluruh populasi yang dapat diestimasi dengan statistika. Kemudian ada istilah berikutnya adalah variabel. Nah, biasanya variabel ini dinyatakan dalam huruf kapital, misalnya X besar atau Y besar. Ini adalah pengukuran yang ditentukan untuk setiap angka populasi atau suatu karakteristik atau pengukuran untuk menentukan nilai dari setiap anggota populasi. Untuk variabel ini dia dapat berbentuk numerik atau juga dapat berbentuk kategorial. Contohnya, variabel yang berbentuk numerik adalah misalnya tinggi badan, berat badan. Kemudian variabel yang berbentuk kategorial misalnya adalah terkait dengan jenis kelamin. Itu adalah terkait dengan kategorial. Kemudian ada berikutnya, istilah berikutnya adalah terkait dengan data. Data ini adalah nilai sebenarnya dari suatu variabel atau merupakan hasil sampling dari populasi. Data ini dia adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya itu disebut sebagai datum. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia sama saja, data. Kemudian ada istilah berikutnya adalah terkait dengan mean dan proporsi. Mean ini sering diartikan sebagai rata-rata. Contohnya, misalnya ada 3 orang mahasiswa memiliki nilai ujian 86, 75, dan 92. Kemudian nilai rata-ratanya artinya kita menjumlahkan nilai dari setiap mahasiswa 3 orang tersebut, kemudian kita bagi dengan jumlah mahasiswanya. Itu adalah rata-rata. Sedangkan untuk proporsi, misalnya pada suatu kelas itu terdapat 20 orang mahasiswa yang berjenis kelamin wanita,
itu ada 5 orang dan yang berjenis kelamin pria ada 15. Artinya proporsi yang wanita terhadap keseluruhan itu adalah 5/20. Sedangkan yang laki-laki atau yang pria adalah 15/20. Nah, untuk memahami lebih detail terkait dengan istilah ini, saya akan berikan sebuah contoh. Jadi contohnya adalah, misalnya kita ingin mengetahui rata-rata atau min dari sejumlah uang yang dikeluarkan oleh mahasiswa tahun pertama di PNJ untuk perlengkapan kuliah. Kita secara acak mensurvei 100 orang mahasiswa tahun pertama di kampus. Kemudian didapatkan 3 dari siswa tersebut masing-masing menghabiskan 450.000, 500.000, dan 625.000 rupiah. Nah, di sini kita harus menentukan pertama adalah populasinya apa, kemudian yang menjadi sampel itu apa, yang menjadi parameter itu apa, statistikanya apa, kemudian apa variabelnya dan apa datanya. Oke, yang pertama adalah populasinya. Populasinya bisa kita tebak dengan sangat mudah. Populasinya adalah seluruh mahasiswa tahun pertama di PNJ. Ingat ya, bahwa yang kita ingin studi adalah mahasiswa tahun pertama. Artinya bukan populasi adalah seluruh mahasiswa PNJ, karena mahasiswa PNJ terdiri dari misalnya mahasiswa D3 tahun pertama, anak satu terapan tahun pertama, itu termasuk, atau bahkan yang tingkat akhir pun termasuk ke dalam mahasiswa PNJ. Nah, di sini karena kita hanya ingin mempelajari tentang mahasiswa tahun pertama, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa tahun pertama. Kemudian berikutnya, sampelnya di sini sudah jelas bahwa yang menjadi sampel adalah 100 orang mahasiswa saja. Dan di sini yang menjadi parameter, jadi parameter ini berkaitan dengan populasi adalah rata-rata atau jumlah atau rata-rata atau min jumlah uang yang dikeluarkan mahasiswa tahun pertama di PNJ untuk perlengkapan kuliah. Sedangkan statistikanya adalah rata-rata atau min jumlah uang yang dikeluarkan sampel mahasiswa. Jadi kalau parameternya adalah rata-rata dikeluarkan seluruh mahasiswa, sedangkan untuk statistikanya hanya untuk sampel mahasiswa saja terkait dengan perlengkapan kuliah. Setelah itu, apakah variabelnya di sini? Untuk variabelnya adalah jumlah uangnya. Jadi variabel yang kita dapatkan adalah jumlah uangnya, jumlah uang yang dikeluarkan mahasiswa tahun pertama di PNJ untuk perlengkapan kuliah. Sedangkan datanya adalah contohnya dari 3 orang mahasiswa kita dapatkan data 450.000, 500.000 rupiah, dan 625.000 rupiah. Ini adalah contoh terkait dengan tadi terminologi kunci. Selanjutnya, untuk menampilkan data, umumnya dapat kita gunakan tabel, diagram, atau grafik ya. Kemudian ada jenis penyajian data tak berkelompok dan juga ada penyajian data yang berkelompok. Pertama adalah tentang penyajian data tak berkelompok. Untuk menyajikan data tak berkelompok, dapat kita menggunakan adalah metode piktogram. Jadi piktogram itu adalah diagram yang menggambarkan gambar yang menggambarkan suatu kejadian dari apa yang ingin kita teliti. Misalnya di sini adalah terkait dengan berapa banyak jumlah ekskavator yang diperbaiki di bengkel. Ini ya. Maka kita gambarkan kejadian itu dengan gambar ekskavatornya. Jadi ini ada gambarnya, kemudian setiap gambar ini menyatakan jumlah perbaikan. Jadi di sini ada 9 buah untuk bulan Januari dan ada 4 buah untuk bulan Februari, dan 4 kali ya. Dan 4 kali untuk bulan Februari. Ini adalah kalau kita nampilkan dalam bentuk piktogram. Ini mirip dengan kita tampilkan dalam bentuk turus ya. Turus itu seperti ada garis 1, 1, 1, kemudian kita coret untuk 5 ya. Ini agak mirip, tapi ini menggunakan gambar. Yang berikutnya adalah kita juga dapat menggunakan
stem and leaf graph atau stem plots. Stem itu adalah dahan ya, dahan, sedangkan leaf itu adalah daun, jadi dahan dan daun, batang dan daun. Contohnya adalah misalnya ada nilai dari ujian kuliah fisika gitu di suatu kelas, didapatkan nilainya 33, 42 dan seterusnya sampai paling tinggi adalah 100. Jadi di sini data-data ini kebetulan datanya ini sudah diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kita dapat membuat stem dan leaf-nya. Jadi stemnya itu adalah di sini ya, adalah angka bilangan pertama. Jadi kalau misalnya dalam puluhan, maka yang menjadi stemnya adalah puluhan ya, misalnya 30-an, 40-an, 50-an. Sedangkan aturan leaf ini dia harus bilangan bulat dari 0 sampai 9. Jadi kalau misalnya 100 ya, artinya di stemnya adalah 10. Ya, bukan 1 kemudian leaf-nya adalah 00. Jadi kalau ada 120 maka stemnya adalah 12. Kemudian di sini 3 ya, artinya stem 3 dan leaf 3 artinya menunjukkan angka 33. Karena di sini untuk 49 ada muncul 2 kali, maka 9-nya ditulis 2 kali. Begitu juga dengan 55. 55 juga ini ditulis 2 kali karena ada munculnya munculnya lebih dari 2 kali, lebih dari sekali ya. Jadi kalau ada yang muncul dituliskan 2 kali. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya misalnya adalah bilangan desimal ya? Ini saya ambil buat contoh gitu, misalnya kita punya bilangan desimal di sini ya. Misalnya yang menjadi angkanya adalah ini tidak berurut ya, misalnya 23, 1,35, 1,42, 1, dan 1,29, 1,5, 1,33, 1,25, 1,49 dan terakhir adalah 1,36. Nah, di sini kita ingin membuat stem and leaf-nya ini ya, untuk data yang ini saya akan ya di sini ya, stem and leaf-nya. Berarti di sini untuk stemnya dan leaf-nya kita bagi 2 ya. Yang pertama adalah untuk stem berarti harus 2 angka pertama ya di sini. Jadi di sini kita hanya ada 12, 13, 11 dan 15. Dan untuk leaf-nya kita lihat untuk 1, 2 ya, 12 itu ada angka 3, ada 9 dan ada 5. Dan kita urutkan berarti 3, 5, 9. Ini leaf-nya 3, 5 dan 9. Kemudian untuk yang 3 kita punya 3, 5 dan 6. Ada 3, 5 dan 6. Dan yang 4 kita punya 2, 5 dan 9. 2, 5 dan 9. Sedangkan untuk yang 5-nya hanya 1, yaitu 1. Jadi inilah cara membuat stem and leaf ya. Kalau bentuknya desimal, tidak perlu khawatir. Yang penting angka leaf itu yang terakhir itu harus bilangan yang paling kecil di belakang, hanya 1 digit. Jadi tidak boleh ada 2 digit. Cara berikutnya adalah terkait dengan membuat hasil dalam bentuk grafik garis ya, atau line graph. Contohnya ini adalah kita ingin mengetahui jumlah kerusakan bearing per bulan. Jumlah kerusakan bearing per bulan. Ini adalah judulnya, judul grafik. Kemudian sumbu X-nya adalah bulan, di sini menyatakan bulan, dan sumbu Y-nya ini menyatakan frekuensi kerusakan atau jumlah kerusakan pada bulan tersebut, berapa sering dia rusak. Misalnya bulan Januari ada 2 kasus, bulan Februari ada 5, bulan Maret ada 8, bulan April ada 14, bulan Mei ada 7, dan bulan Juni ada 4. Nah, di sini karena line graph berarti kita hubungkan titik antar titik untuk melihat seperti apa perubahan grafiknya.
Yang berikutnya adalah cara menampilkan dalam bentuk diagram datang atau bar chart. Ini dalam datang bentuk vertikal. Cara menampilkannya mudah. Contohnya ini adalah ini salah periode, dan ini ada jumlah masalah. Jadi periode 1 sampai 7 ini misalnya menyatakan bulan 1 sampai bulan 7. Dan ini jumlah masalahnya. Jadi jika tadi bisa kita tuliskan dalam bentuk grafik garis ya, line graph, bisa juga menggunakan bar chart. Kemudian berikutnya adalah bar chart yang bentuknya adalah horizontal. Contohnya adalah kita ingin mengetahui jumlah jam kerja terkait dengan unit pompa. Misalnya unit pompa A, B, C, dan D. Ini berapa jumlah jam kerjanya? Ini dapat dinyatakan dibalik ya dalam bentuk yang horizontal. Berikutnya adalah bar chart dengan kategori. Misalnya kita punya 3 buah unit, yaitu unit A, unit B, dan unit C. Kemudian di tiap bulan ini adalah jumlah kerusakan pada masing-masing unit. Ini yang warna biru ini menunjukkan unit A, yang warna oranye unit B, dan yang warna abu-abu ini adalah unit C. Ini dapat kita lihat perubahannya dan kita kategorikan ke dalam bulan ya, unit ke dalam bulan. Untuk berikutnya adalah dengan menggunakan stack bar. Di stack bar ini mirip seperti bar chart, tapi kita kelompokkan ke dalam suatu nilai. Jadi misalnya kita kategorikan tahun pertama ini terkait dengan penjualan ya, penjualan alat berat pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan ini dinyatakan dalam persentase penjualan relatif. Artinya selalu totalnya adalah 100%. Yang berikutnya adalah pie chart. Jadi ini pie chart ini adalah diagram atau grafik yang berbentuk bulat seperti kue pie. Nah, ini contohnya adalah hasil dari komponen biaya penjualan ya. Biaya penjualan suatu jasa atau suatu produk ini terdiri dari misalnya 5% adalah materialnya, 10% adalah untuk tenaga kerja, kemudian 20% ini terkait dengan research and development, 35% terkait dengan overhead itu misalnya untuk administrasi, untuk sewa kantor, sewa gedung, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah untuk margin keuntungan, yaitu profit. Dan terakhir ini adalah terkait dengan scatter plot. Jadi kalau scatter plot ini berbeda dengan diagram garis ya, line graph. Untuk scatter plot ini menyatakan, dia menyatakan hubungan antara variabel. Jadi di sini kita punya variabel X dan kita punya variabel Y. Jadi di sini dinyatakan bahwa variabel Y ini akan merupakan fungsi dari variabel X. Jadi ketika nilai X-nya berubah, dia akan memberikan suatu nilai Y yang berubah. Jadi dia fungsi. Oleh karena itu, untuk scatter plot ini tidak dihubungkan titik dengan titik. Cukup ditampilkan saja titik-titiknya. Jika kita ingin mendapatkan korelasi, maka kita perlu melakukan, misalnya adalah lakukan regresi linear. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menyajikan data menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah buka Microsoft Excel-nya. Yang pertama saya akan membuat line graph. Caranya adalah saya blok data yang ingin kita buat. Lalu saya pilih pada tab insert. Di pada insert ini ada berbagai macam pilihan chart. Tapi saya pilih yang show all chart. Saya pilih all chart. Kemudian untuk line, saya pilih adalah line. Kita lihat di sini ya, ini ada berbagai tipe. Misalnya ini yang biasa. Kemudian ini kalau dia mau stuck. Kemudian ini kalau mau ada titik-titiknya. Di sini misalnya saya ingin ada titik-titiknya ya. Biar terlihat datanya seperti apa, maka saya pilih yang ini. Nah, untuk chart title artinya ini adalah judul. Ini menjelaskan tentang data apa. Misalnya adalah jumlah kerusakan bearing per bulan.
Kemudian untuk menampilkan x-axis dan y-axis kita pilih di primary horizontal. Ini menyatakan bulan. Kemudian axis title di primary vertical menyatakan jumlah kerusakan. Di sini bisa kita lihat trennya seperti apa ya, perubahan kerusakan di bulan Januari sampai bulan Juni. Selanjutnya untuk diagram bar atau bar chart, caranya juga sama, kita blok datanya. Lalu pada menu insert kita pilih di all chart, lalu pilih all chart, kita pilih bagian volume, lalu pilih grafik mau yang jenis apa. Nah, saya pilih yang ini. Ini chart title bisa saya hapus, bisa juga saya isikan. Lalu saya hapus saja. Kemudian saya tambahkan di sini adalah keterangan ya. Yang penting adalah keterangan. Primary aksisnya apa? Ini adalah periode dalam bulan ya. Bulan 1 itu Januari, 7 itu berarti bulan Juli. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Y-nya apa? Y-nya adalah jumlah masalah. Jadi di sini mirip seperti line graph, tapi ini menyatakan jumlah masalah per bulan menggunakan bar graph. Selanjutnya untuk bar graph yang bentuknya horizontal, ini contohnya adalah unit pompa dengan jam kerja. Saya blok datanya, kemudian saya insert. Saya pilih di sini pada chartnya adalah bagian bar. Saya pilih yang ini yang pertama. Kemudian misalnya saya hapus title-nya. Kemudian saya tambah di sini adalah primary-nya adalah jam kerja. Kemudian untuk yang primary vertical ini adalah unit pompa. Unit pompa. Pompa A, B, C, dan D. Kemudian kita bisa bagian desain, kita bisa atur tampilannya misalnya seperti ini, atau ingin kita tampilkan angkanya. Berarti kita pilih yang ini. Ini ada angkanya, kita ganti seperti ini. Ini hasilnya jadi begini. Ini adalah kalau yang bentuknya bar chart, tapi bentuknya adalah horizontal. Selanjutnya untuk membuat bar chart yang berdasarkan kategori, nah ini tabelnya harus berbentuk seperti ini. Jadi misalnya bulan, kemudian ini misalnya kerusakan di unit A berapa, di unit B berapa, di unit C berapa. Ini kita blok semuanya ya, kita blok semuanya, kemudian insert, kemudian kita pilih adalah yang ini. Nah ini kebetulan sudah muncul ya, sudah muncul ada enak. Nah dia sudah men-suggest. Nah di sini bisa kita tambahkan, misalnya saya hapus saja title-nya. Nah title bisa diisi bisa tidak ya. Nah ini untuk elemennya kita tambahkan paling tidak harus ada primary horizontal. Ini menunjukkan apa? Karena ini yang menunjukkan bulan. Dan yang primary vertical ini menunjukkan jumlah kerusakan. Ini kalau kita membuat bar chart yang ada kategorinya. Selanjutnya, bagaimana kita membuat stack bar? Nah, stack bar ini agak unik. Jadi dia menumpuk, lakukan tumpukan gitu, dan kita pilih yang berdasarkan frekuensi relatif. Misalnya saya akan membuat stack bar untuk penjualan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Karena ini nama unitnya, unit alat beratnya apa. Nah ini jumlah penjualannya, dan ini adalah total. Di bawah ini merupakan total. Kita lihat ya, di sini totalnya itu tidak sama. Oleh karena itu saya gunakan dalam persentase relatif. Artinya total semua adalah 100%. Untuk itu caranya adalah saya blok dulu ini. Saya lakukan blok, lalu saya insert. Kemudian kita pilih adalah di all chart, kita pilih yang ini, yang stack bar, tapi yang 100% stack volume.
Karena saya pilih yang ini ya. Ini hasilnya. Nah ini misalnya title-nya adalah penjualan unit alat berat. Kemudian saya kasih primary vertikalnya itu adalah persentase relatif penjualan ini dalam set. Kemudian untuk yang primary vertikal horizontalnya ini adalah tahun. Ini berdasarkan tahun penjualan. Lalu untuk pie chart itu adalah diagram yang berbentuk seperti kue tadi. Ini misalnya saya blok saja yang ini, kemudian saya insert di sini, kemudian berikan pilihan sini ada insert type. Misalnya saya insert, title-nya saya delete saja. Kemudian untuk jenisnya saya bisa pilih quick layout. Saya pengen ada tulisannya. Saya delete lagi. Kemudian saya tambahkan elemennya adalah legendnya. Nah legendnya ada di maka bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian untuk data scatter juga sama. Setelah saya blok ini X dan Y nya, lalu saya pilih insert chart. Di sini saya pilih adalah scatter. Dan ini saya pilihnya yang tidak ada garisnya ya, jangan pilih yang ada garis. Saya pilih yang ini. Saya pilih yang ini. Kemudian ini layoutnya misalnya saya pakai yang layout 8 ya. Jadi yang penting itu adalah di sini ada primary vertikalnya itu adalah ini ya, variabel ini adalah variabel y. Kemudian primary horizontalnya ini adalah variabel x. Ini yang string. Jadi kalau untuk scatter kita pilih scatter plot dan tidak perlu menghubungkan antar variabel. Kita kembali lagi ke bagian PowerPoint ya di sini terkait penyajian data. Sekarang saya masuk ke penyajian data berkelompok ya. Jika yang sebelumnya adalah bagaimana kita menyajikan data yang tidak berkelompok, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penyajian data berkelompok. Yang pertama adalah dengan membentuk suatu histogram. Sebelum kita masuk ke histogram, untuk set data yang banyak, di sini anggota yang memiliki nilai yang sama dapat dikelompokkan dalam suatu kelas untuk membentuk suatu distribusi frekuensi. Nah, di sini akan ada yang dikenal dengan sebut frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif itu artinya RF ini sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah datanya. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, jumlah data ada 40. Kemudian misalnya pada suatu rentang itu terdapat 8 buah data. Pada suatu rentang ada 8 buah data, artinya frekuensinya sama dengan 8. Di sini artinya 8/40, sehingga frekuensi relatifnya adalah 1/5 ya, 1/5 atau 0,2. Ini sama dengan kalau dalam persen, kalau kita bikin frekuensi relatif dalam persen dia menjadi 20%. Ini untuk frekuensi relatif. Nah, untuk membentuk histogram, di sini kita perlu menentukan berapa bars. Bars itu semacam kayak kotak-kotak ya. Ada berapa kotak-kotak yang kita perlu bikin dan nilainya berapa.
atau interval atau kelas. Ini kita perlu menentukan berapa ada barsnya, dan nilai barsnya harus kita tentukan. Biasanya nilai bars atau nilai dari bin itu menunjukkan titik tengah. Contohnya, saya memiliki data ya, di sini adalah data perolehan nilai dari 40 buah transistor. Jadi saya akan buka kembali Microsoft Excel. Saya akan masuk ke bagian ini, data ya. Saya punya data di sini, data yang tidak disorting ya, data unsorted. Dalam membuat data kita ingin menghitung secara manual, maka kita perlu mengurutkan. Di sini kita bisa bikin sorted data atau data yang sudah diurutkan. Pertama kita kopikan dulu data yang kita kopikan, kita pilih paste ya, biasa saja. Lalu kita select di sini. Ini ada data ya, atas data. Nah ini ada sort ya. Sortnya seperti apa? Mau ke besar kecil atau kecil ke besar? Ini kita bisa lock dulu. A to Z. Ini continue with current selection. Lalu sort. Ini akan dari kecil ke besar. Nah, di sini kita perlu menentukan berapa sih jumlah kelas. Nah ini secara arbitrary, artinya kalian bisa menentukan sendiri kalian mau buatnya berapa kelas. Contohnya di sini saya membuat ada 7 buah kelas. Dari 70 sampai 72 sampai 88 sampai 90. Ini merupakan intervalnya untuk masing-masing kelas. Kemudian ini bins, di sini ada bin 1, 2, 3 sampai 7. Saya berikan nilai yang merupakan nilai tengah. Nilai tengah dari interval. Kalau 70 sampai 72, artinya nilai tengahnya adalah 71. Nah, di sini saya perlu menghitung frekuensinya. Artinya di antara data ini, antara 70 sampai 72 itu ada berapa data ya? Kalau saya hitung di sini, di sini ada nilai 71 saja. Artinya frekuensinya adalah 1. Kemudian antara 73 sampai 75, di sini ada 73, 74 saja. Artinya ada 2. Saya isikan 2. Nah, tapi ini adalah cara manual ya. Ada cara cepat ya, karena kalau pakai cara manual ada kemungkinan kita salah hitung. Cara cepatnya adalah menggunakan data analisis. Ini di bagian data ya, di pojok kanan ada data analisis. Tapi kalau Anda belum muncul, maka Anda bisa masuk ke menu file, lalu pada option sini masuk ke bagian add in. Nah, di sini saya sudah aktif ya, analisis toolpath. Kalau belum ada, Anda bisa manage Excel add in di bawah, lalu pilih go. Lalu Anda checklist di sini untuk analisis toolpath-nya. Kalau sudah, tinggal pencet OK. Ini saya akan menggunakan data analisis. Yang saya gunakan di sini adalah untuk histogram. Ada pilihan ya, histogram. Lalu saya pilih input range-nya, datanya. Ini datanya boleh data yang tidak diurutkan ya. Ini data yang tidak diurutkan, saya pilih. Kemudian bin range-nya. Nah, ini bin range-nya ini yang sudah kita bikin tadi. Nah, kemudian outputnya mau di mana? Saya pilih di dalam file saya, berarti saya pilih misalnya di sini ya, samping ini, biar kelihatan. Lalu saya tampilkan dalam chartnya, chart outputnya. Artinya saya akan membuat chartnya. Jadi ini langsung dibuat secara otomatis. Lalu saya tinggal pilih. Nah, di sini langsung kelihatan ya. Sama kan yang sudah saya bikin 1 dan 2. Nah, ini misalnya ini ada more ya, more sama dengan 0. Ini kalau kita hapus juga boleh ya. Artinya lebih dari 89 tuh nggak ada. Kita hapus saja. Jadi histogramnya juga akan berubah. Nah, di sini kita bisa edit ya bentuknya gitu. Misalnya kita perbaiki bentuk histogram kita ini dengan cara di bagian desain ya. Misalnya kita pilih layoutnya adalah yang ini. Layoutnya kemudian kita klik di sini. Ini kita pilih bagian border, kemudian kita pilih ini adalah solid line, terus warnanya apa? Biar mencolok warnanya dari ini. Oke, nanti ini akan terlihat garis. Ini kalau kita pilih pengaturan seperti ini sudah jadi, histogramnya sudah jadi.
Kadang-kala kita perlu membuat Pareto ya. Di Pareto itu diurutkan, jadi histogram, tapi dia diurutkan berdasarkan data yang paling kecil ke besar. Jadi juga bisa kita buat, caranya sama. Kita bagian data di sini, kita pilih data analisis, lalu pilih histogram. Kemudian input range-nya ada, oke. Outputnya kita ganti ya, outputnya saya pengen di bawah. Kemudian saya pilih Pareto ya, jadi, histogram yang sudah terurutkan. Nah ini datanya. Nah, dia agak sedikit berbeda ya. Kalau Pareto itu dia sudah terurutkan. Nah, ini jadi di sini ada bin yang belum diurutkan, yang ini adalah bin yang sudah diurutkan. Jadi datanya dari yang paling besar ke yang paling kecil, atau bisa baliknya Pareto. Jadi kita akan kembali lagi ke bagian Microsoft PowerPoint ya. Ini contoh histogram yang sudah kita buat, ini mirip ya. Terus kemudian untuk menampilkan data sekelompok ini, kita juga dapat menggunakan yang namanya polygon frequency. Polygon frequency ini prinsipnya mirip dengan bagaimana kita membuat histogram. Saya akan mencontohkan, saya kembali ke Microsoft Excel. Misalnya saya pakai data yang ini ya, data yang sudah ada. Saya blok dulu, lalu saya akan bikin polygon frequency. Caranya adalah insert. Lalu untuk tipenya, saya pilih adalah line. Saya pilih line, kemudian saya kasih yang ini ya, ini cukup. Nah, di sini yang penting adalah kita melakukan pengaturannya. Jadi pengaturannya adalah dengan cara kita klik layout, kita pilih yang ada garis. Kemudian ini seri 1 kan, ini bisa kita edit dengan cara select data. Kemudian kita edit di sini, kita kasih nama, misalnya ini adalah polygon frequency. Kemudian posisinya juga bisa kita atur, misalnya ya, digitnya ini kita taruh di polygon frequency. Kemudian axis title-nya apa? Yang bawah, misalnya ini adalah interval atau intervalnya. Kemudian ini adalah tampilannya seperti itu. Ini mirip seperti yang saya sudah tampilkan pada poin. Cuman dia warnanya aja berubah ya, beda. Selain menggunakan polygon frequency, kita juga dapat membuat yang namanya OGIF. Nah, bedanya OGIF di sini kita menggunakan, yang pertama adalah kita gunakan di sebelah kanan ya untuk OGIF, itu adalah frekuensi kumulatifnya. Artinya dijumlahkan. Jadi kalau data pertama frekuensinya 1, data kedua itu 2, maka untuk data kedua jadi 3, dan seterusnya sampai terakhir adalah data totalnya. Nah ini contohnya, ini OGIF, ini tidak berhubungan dengan data yang sebelumnya, dan kita bisa ambil nilai yang ini adalah batas atas kelasnya. Saya akan balik lagi ke Microsoft Excel-nya ini. Jadi saya akan kopikan di sini. Saya akan copy. Saya paste di sini. Oke, saya ganti ini jadi rencana data atas. Artinya ini menjadi 72, ini 75. Kemudian ini adalah frekuensi, dan yang ini adalah frekuensi kumulatif. Cara membuat frekuensi kumulatif, jadi otomatis ya data yang pertama ini 1. Maka data yang kedua, artinya data yang pertama ditambahkan dengan data yang ada di kedua. Jika dia hasilnya 3. Dan kalau kita jumlahkan harus 40. Ini disebut sebagai frekuensi kumulatif.
Lalu cara membuat OGIF-nya, kita blok datanya. Dari sini. Kita blok. Lalu kita blok yang bagian frekuensi kumulatif dengan cara tekan tombol kontrol pada keyboard Anda. Nah, ini kita blok. Jadi yang frekuensinya tidak ikut masuk. Lalu insert di sini, kita pilih tipe chartnya. Tipe chartnya adalah scatter. Lalu kita pilih yang ini. Kita pilih yang insert. Frekuensi kumulatifnya. Oke. Nah, ini mestinya judulnya itu adalah OGIF ya. OGIF. Jadi saya akan edit datanya di sini ya. Saya akan edit. Pertama untuk XY-nya, nilai XY-nya. Ini nilai XY-nya kita klik 2 kali. Nanti dia akan muncul. Kita atur minimumnya. Nah, minimumnya mulai dari berapa? Saya ingin minimum dari 72. Kemudian maksimumnya adalah 90. Kemudian major unitnya kita ganti menjadi 3. Artinya dia akan berubah setiap 3. Oke, ini sudah berubah ya. Tinggal kita atur saja filenya. Karena layoutnya mau seperti apa. Mau ada nilainya kah? Atau mau yang bentuknya agak. Kemudian ketebalan garisnya pun bisa kita atur di sini. Ini ketebalan garis ya. Ini solid line. Ini misalnya PT-nya berapa, ketebalannya misalnya ini 1,5, kemudian warnanya misalnya orange. Ini bisa seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan di sini, kita klik lagi, lalu kita tambahkan chart element di slide block memory-nya. Ini apa? Misalnya ini adalah data pas. Kemudian ditambahkan untuk primary vertikalnya. Ini adalah frekuensi kumulatif. Ini selesai ya. Kita sudah berhasil membuat OGIF. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian cara menampilkan data berdasarkan jenis koordinat. Yang pertama adalah apabila kita mempunyai yang namanya rectangular coordinate format. Ini cara menampilkan data yang paling umum ya. Artinya di sini dalam bentuk koordinat kotak. Kita bikin kotak seperti ini. Dalam bentuk koordinat kotak, dan di sini adalah nilai yang tertera di sumbu X maupun nilai yang tertera di sumbu Y itu menunjukkan nilai aslinya. Ini ya, ini sama seperti yang sudah saya contohkan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau untuk format yang kedua, ini adalah semilog koordinat format. Kita lihat ya, untuk sumbu X dia suhu itu suhunya normal. 200, 300, 400 sampai 600. Sedangkan untuk sumbu Y-nya di sini adalah terkait dengan konsentrasi oksigen. Ini dibuat dalam logarithmic scale atau skala logaritma ya. Ini 10 pangkat minus 3 sampai 10 pangkat minus 13. Kenapa ini perlu dilakukan? Saya akan memberikan ilustrasi. Setelah saya buka lagi Microsoft Excel-nya di sini. Nah, saya punya data seperti ini ya. Ini datanya sangat variatif ya, dari 0,02 sampai kalau kita cek ya. Kalau saya ubah ini ke dalam format scientific ya. Numbernya ini ke dalam scientific format gitu. Nah, ini dari 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 3 maaf, sampai 10 pangkat minus 7. Jadi jika kita buat grafiknya, nah kita lakukan scatter plot di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita tidak bisa melihat perubahan pada data yang di bawah sini ya. Ini sudah tidak terlihat data sini. Oleh karena itu, untuk dapat melihatnya, kita harus ubah skalanya menjadi skala logaritma. Caranya kita klik di bagian skala, lalu klik 2 kali. Maka di sini ada format aksis, kita pilih adalah logarithmic scale. Maka dia dari 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat minus 7. Jadi ya, ini cara membuat skala logaritma, dan di sini akan terlihat bagaimana tren datanya. Ini akan terlihat seperti ini, tidak seperti tadi yang di angkanya seolah-olah mendekati 0. Baik, saya balik lagi ke sini, ke yang PowerPoint-nya.
Nah, lalu ini adalah terkait dengan full log logaritmik. Untuk full log, artinya sumbu X dan sumbu Y-nya itu dalam bentuk logaritma. Misalnya saya konduktivitas untuk sumbu Y itu dalam log sigma, sedangkan untuk oksigen activity dalam log alpha. Jadi X dan Y-nya itu dalam full log format. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan ukuran lokasi data. Pertama, untuk menentukan ukuran dan lokasi data, umumnya kita gunakan kuartil, persentil, dan median. Kuartil itu apa? Kuartil itu artinya data kita dibagi 4. Dibagi 4 kelompok ya. Bagi 4. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kita bagi 4 data kita. Kemudian persentil itu apa? Kalau persentil, data kita dibagi 100. Jadi ada persentil ke 1, 2, 3 sampai persentil ke 100. Jadi kuartil sampai ada kuartil keempat ya. Nah, untuk menghitung persentil atau kuartil, maka langkah pertama yang harus dilakukan, data itu harus diurutkan dari yang kecil ke yang paling besar. Setelah itu, kita dapat mengetahui mediannya, atau median dipakai untuk menentukan titik tengah data. Nah, median ini sama dengan kuartil kedua atau persentil ke-50. Dan nilai median maupun kuartil keberapapun atau persentil keberapapun, nilainya belum tentu ada pada data yang kita amati. Maksudnya apa? Nanti saya akan berikan contoh. Datanya belum tentu nongol ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai interquartile range. Nah, interquartile range ini biasanya dipakai untuk mencari data pencilan. Caranya adalah dengan mengurangi nilai Q3 dikurangi Q1. Kemudian biasanya untuk mengetahui ada data pencilan atau tidak, di sini kita kalikan dengan 1,5 ya. Jadi untuk mengetahui ada data pencilan atau tidak adalah 1,5 dikalikan dengan interquartile range. Jika ada data yang nilainya lebih besar dari ini, maka dia adalah data pencilan atau outlier. Terus bagaimana kita menentukan persentil kesekian atau persentil ke K? K itu persentil kesekian. Misalnya persentil ke-25 atau kuartil pertama, atau persentil ke-50 atau kuartil kedua. Jadi nilai ini bisa saja tidak ada di dalam data kita. Kemudian I itu adalah indeks atau posisi datanya di mana di data kita. Dan N adalah jumlah data. Ini adalah rumusnya. Contohnya seperti ini. Jika saya memiliki misalnya N ya, N saya itu sama dengan 21. Maka jika saya ingin mencari Q1 atau ini adalah persentil ke-25, maka posisi datanya I-nya itu berada pada 25/100 dikalikan 21 ditambah 1 ya. Ini artinya I saya ini ada pada posisi 5,5. Artinya kalau kita punya kumpulan data, dia berada di antara data ke-5 dan data ke-6. Ya, di antara data ke-5 dan data ke-6. Caranya nanti kita ambil data ke-5 dan data ke-6,
lalu kita rata-ratakan. Berikutnya, kita mengukur titik tengah data. Untuk mengukur titik tengah data, di sini ada yang namanya sampel dan populasi mean. Mean itu artinya rata-rata. Jadi untuk mengukur titik tengah, biasanya kita menggunakan mean, average, atau median. Untuk data yang simetris ya, nilai mean itu akan sama dengan nilai mediannya. Ini yang perlu diperhatikan adalah untuk mencari mean, misalnya kita punya angka 4, 5, 6, dan 9, maka nilai mean-nya adalah kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Jadi jumlah datanya adalah 4, maka 4 tambah 5 tambah 6 tambah 9 sama dengan 24, kita bagi 4, hasilnya adalah 6. Atau secara statistik rumusnya seperti ini, atau lebih singkatnya menjadi seperti ini. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah notasinya. Kalau kita pakai X bar, ini artinya adalah sampel ya. Ini adalah sampel mean. Sedangkan kalau untuk populasi, ini berarti notasinya adalah mu. Ini adalah mean dari populasi. Nanti jumlah populasi itu biasanya pakai N besar. Jadi nanti mu itu sama dengan sigma X ya, dibagi dengan N besar. Karena X adalah jumlah data. Sekali lagi, populasi itu adalah keseluruhan objek yang ingin kita pelajari, sedangkan mean adalah bagiannya. Kita ambil sebagian dari populasi tersebut. Contohnya, kalau kita satu kelas ada 30 orang, kalau kita survei 30-30-nya, berarti kita mencari populasi. Tapi kalau dari 30 kita ambil 15, artinya kita mencari sampel. Ini mudah-mudahan dapat dipahami di sini. Oke, saya akan masuk dulu ke Microsoft Excel tadi terkait dengan mencari ini ya, mencari data persentil. Misalnya ini adalah data kita yang tadi ini sudah tersorting, artinya sudah diurutkan. Bagaimana cara mencari persentilnya? Tadi ini adalah persentil ke-25 ya. Ke-25. Nah, di sini artinya dia adalah 25 dibagi 100, kemudian dikalikan dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah 40 ya, ditambah 1. Hasilnya adalah 10,25. Kalau kita lihat nilai 10,25 ini berarti nomornya ya, dia berada di antara nilai 10 dan nilai 11. Sehingga persentil ke-25 ini adalah rata-ratanya. Kita bisa pakai sebenarnya average ya. Average dari nilai ini. Artinya persentil ke-25 adalah 78,5 atau ini adalah sama dengan nilai kuartil pertama. Kemudian bagaimana dengan rata-rata atau mean? Misalnya ini adalah sampel ya, atau populasi sama saja rumusnya. Mean-nya itu artinya tinggal kita rata-ratakan, average. Average-nya dari sini ke 81,5. Bagaimana dengan Q2? Q2-nya itu artinya dia adalah persentil ke 50. Maka ini adalah 50 bagi 100 dikalikan dengan 41 ya. Sama 41 karena 40 tambah. Artinya dia 20,5. Nah, ini artinya dia ada di antara data 20 dan 21. Dan warna beda. Kebetulan di sini nilainya sama, maka Q2-nya itu adalah 81. Q2-nya adalah 81. Sedangkan 20,5 ini adalah posisinya ya. Posisinya di antara data ke-20 dan data ke-20. Oke, kemudian saya masuk lagi ke PowerPoint-nya. Ini terkait dengan modus.
modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, jika dua nilai muncul dengan frekuensi yang sama, maka data set tersebut disebut sebagai bimodal. Jadi bisa saja modus itu lebih dari. Untuk data yang seperti ini, misalnya data set ini, kita lihat ada 5, 6, 8, 2, dan 5 lagi, 4, 6, 5 lagi, dan 3. Ini memiliki nilai modus 5 karena anggota yang memiliki nilai 5 paling banyak terjadi, yaitu 3 kali. Jadi jumlah data yang paling sering muncul adalah angka 5. Sekarang bagaimana kita menghitung rata-rata dari sebuah grup frekuensi? Di sini, misalnya kita sudah punya interval kelas ya. Kita misalnya bagi suatu nilai ya, misalnya nilai 50 sampai 56,5, dan terakhir ada nilai 92,5 sampai 98,5. Dimana di sini adalah jumlah orang yang mendapat nilai tentang tersebut. Ada berapa? Di total datanya ada 19. Jika datanya disajikan seperti ini, maka untuk menghitung mean dari suatu grup frekuensi, caranya adalah pertama, kita harus menentukan nilai tengahnya atau midpoint. Dan midpoint di sini adalah 56,5. Kita kurangi 50, lalu kita bagi 2. Hasilnya adalah 53,25. Ini kita dapatkan seluruhan midpoint atau nilai tengahnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Misalnya ini adalah suatu populasi, maka ini adalah jumlahkan F kali M, di mana F-nya itu adalah frekuensi. Jadi saya jumlahkan 1 dikali dengan 53,25, ditambah 0 dikali 59,5, ditambah 4 kali 65,5. Dijumlahkan, dan kita dapat adalah 1460,25 dan dibagi frekuensi totalnya yaitu 19. Maka nilai rata-ratanya adalah 76,86. Nah, berikutnya adalah terkait dengan persebaran data. Untuk mencari seberapa jauh data menyebar atau data menyimpang, kita dapat menggunakan yang namanya standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi dari set data ini akan memberikan indikasi jumlah dispersi atau sebaran anggota set data terhadap tendensi nilai tengah. Ini maksudnya apa? Jadi misalnya nilai tengah itu adalah nilai rata-rata ya, tendensi nilai tengah adalah nilai rata-rata. Simpangan baku itu menyatakan dari sekumpulan set data itu, misalnya kita punya data 40 buah, itu sejauh mana data tersebut menyimpang dari nilai tengahnya. Itu disebut sebagai standar deviasi. Semakin tinggi standar deviasinya, artinya semakin besar data itu menyimpang. Atau bisa jadi ada data pencilan. Apa itu data pencilan? Itu data outlier atau data yang tiba-tiba muncul sangat jauh sekali. Nah, kita punya rentang data itu antara 40 sampai 45. Tiba-tiba muncul data 1000. Nilainya 1000, artinya nilai 1000 itu adalah data pencilan. Itu mungkin bisa disebabkan karena error atau kesalahan pengukuran. Nah, itu bisa kelihatan, itu bisa kita buang. Data pencilan itu bisa kita buang. Nah, makin kecil standar deviasinya, maka data tersebut semakin baik, artinya menuju kepada tendensi nilai tengah. Atau kalau sudah kita belajar tentang error dan ketidakpastian, itu artinya data tersebut errornya semakin kecil. Ini adalah rumusnya. Kita tidak perlu menghafalkan bagaimana cara menggunakan rumus-rumus ini. Kenapa? Nanti rumus ini adalah rumus statistik standar. Untuk kedepannya kita akan menggunakan Microsoft Excel saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terdapat perbedaan jika kita menghitung standar deviasi dari sampel dan standar deviasi dari populasi. Untuk sampel, simbolnya adalah S. Sedangkan untuk populasi simbolnya adalah sigma.
Untuk rumusnya, kalau sampel dia dibagi N-1, artinya jumlah sampel dikurangi 1, sedangkan untuk populasi dia menggunakan seluruh nilai populasinya. Ini harus diperhatikan, data kita itu termasuk sampel atau termasuk populasi. Jadi sampel itu tidak harus jumlahnya ribuan. Populasi itu tidak harus jumlahnya ribuan, tidak harus jumlahnya jutaan. Jumlahnya 10 saja bisa dikatakan populasi. Contohnya, misalnya ada keluarga ya yang memang satu rumah itu isinya 10 orang. Artinya memang kalau kita ingin mempelajari tentang keluarga tersebut, ya jumlah populasinya 10. Kalau kita hanya ambil 3 orang, artinya kita mencari sampel dari populasi tersebut dan rumusnya pasti berbeda. Baik, untuk terkait statistik deskriptif ini, saya akan memberikan solusi perhitungan cepatnya menggunakan Excel sehingga kita tidak perlu menghafalkan rumus. Baik, misalnya ini data yang tadi ya, data yang tadi ini. Di sini kalau kita sudah aktifkan tadi data analisis, kita bisa pilih adalah menggunakan deskriptif statistik. Ini kita pilih inputnya ya, data inputnya apa. Kemudian kita pilih output range-nya di mana, artinya tempat kita akan taruh data ya. Kita taruh datanya di sini. Kemudian kita pilih summary statistik. Nah ini kita checklist aja, yang bawahnya nggak usah kita checklist. Lalu kita oke. Ini langsung kelihatan hasilnya. Ada mean ya, mean itu adalah nilai rata-rata. Sama ya dengan hitungan tadi. Kemudian ada standar error. Ini standar error ini akan saya jelaskan nanti. Kemudian ada median. Median itu adalah nilai tengahnya 81 ya, jadi 2. Kemudian ada modus artinya 79 itu yang paling sering muncul sini. Misalnya 79. Dan di sini yang diambil itu adalah nilai yang pertama. Jadi 80 ini kebetulan enggak satu kan. Ini 79 ini duluan. Jadi dia cuma bisa ambil yang pertama ya. Kemudian di sini ada nilai standar deviasi, ada sampel varian. Sampel varian nanti saya akan jelaskan apa. Ini kurvatif dan skewness ini tidak akan saya bahas. Lalu ada range ya. Range itu menyatakan data paling maksimum dikurangi data minimum. Lalu ada sum, artinya jumlah data di total dijumlahkan, dan ada count-nya, artinya datanya ada berapa. Ini simple. Jadi statistik deskriptif paling tidak sampai sini. Kita perlu tahu nilainya seperti ini. Kemudian kita perlu mengecek di sini standar deviasinya. Ini standar deviasi sampel kah atau standar deviasi populasi? Karena ini bisa beda kasus ya. Contohnya gini, kita punya 40 data. Kalau memang ini adalah kita bikin 40 benda, lalu kita ukur 40-40-nya, artinya ini menjadi populasi. Tapi kalau kita bikin 100 buah benda, lalu yang kita ukur hanya 40, berarti ini menjadi sampel. Itu tergantung dari definisi kasusnya. Oleh karena itu kita cek dulu, ini apa? Misalnya rumus untuk standar deviasi dari sampel, dan ini adalah standar deviasi dari populasi. Rumusnya gampang, kita sama dengan adalah STDEV S itu untuk sampel, lalu kita pilih datanya di sini. Dan yang berikutnya STDP itu sama STDEV.P, kita pilih datanya nih. Oke, kita lihat di sini adalah 4,2995. Kita kasih nomor sini. Ini sama dengan standar deviasi, yang artinya kalau kita menggunakan data analisis, yang kita dapatkan secara default adalah standar deviasi untuk sampel, bukan populasi. Jadi walaupun Anda ngitung pakai Excel, setidaknya Anda harus paham dia dapatnya dari mana, jangan tiba-tiba muncul. Kemudian sebelum saya tutup, ini adalah terakhir. Bagaimana kita trik ya, ini tips dan trik. Bagaimana kita setelah kita buat grafik-grafik ini, bagaimana kita tampilkan ke software misalnya Microsoft Word. Contohnya adalah misalnya saya punya grafik scatter ini. Biasanya umumnya mahasiswa itu melakukan tinggal ini klik kanan gitu ya, copy ya, atau kita pakai yang ini ya. Ini ada copy.
Kemudian misalnya buka dulu Microsoft Word-nya. Ini kita pilih dokumen baru ya. Nah, biasanya langsung di paste ya. Ini bisa dilakukan, tapi saya tidak sarankan lakukan hal seperti ini. Kenapa? Gini ya, kalau kita atur grafiknya, kita kecilkan. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, nggak jelas. Kalau kita besarkan, dia jadi aneh. Kita gini kan jadi aneh. Cara ini tidak saya sarankan. Jadi bagaimana cara yang saya sarankan? Kita tidak paste langsung, tapi kita pilih di sini kan ada tanda panah. Pilih paste-nya itu paste spesial sebagai gambar. Jadi kalau kita atur-atur itu dia bentuknya tidak akan aneh, tidak akan berubah. Kalau kita kecilkan dia tetap seperti itu, kita besarkan dia seperti itu. Jadi kalau kita sudah atur bagus-bagus ya di Excel kita, data tampilan grafik kita tidak akan berubah kalau kita perlu perbesar dan perkecil. Dan dia juga jadi lebih high resolution biasanya dibandingkan yang biasa. Jadi dia resolusinya lebih bagus dan bisa juga kalau tadi di save picture-nya ini sebagai gambarnya di Word-nya. Setelah kita save, ini kan udah bentuk gambar, kita bisa klik kanan lalu bisa pilih save as picture lagi. Kita pilih menjadi gambar eksternal juga bisa. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terkait dengan absensi, jadi absensinya ini harapkannya Anda komen langsung pada video ini. Jadi Anda komen, kemudian tuliskan nama dan NIM untuk absensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.